Bab 9. Aku syok dengan perkataan Dio. Kutarik diriku menjauh darinya. Aku langsung bangun dan berdiri. Aku mau mandi dan bersiap-siap. Aku langsung masuk ke dalam kamar mandi. Tak kuhiraukan Dio yang memanggil-manggil namaku, seraya mengucapkan kata maaf berkali-kali. Aku duduk di kloset duduk. Kututup wajahku dengan kedua tanganku. Mencoba menghentikan air mata yang sejak tadi menetes. Ayo bodoh. Sampai kapanpun, Dio tidak akan mencintai kamu. Sadarlah, Yu. Dio sudah memiliki Sheila di hatinya. Kamulah yang datang di kehidupan Dio dan merusak hubungan mereka. Jangan pernah kamu berharap Dio akan membalas perasaanmu. Tunggu, perasaan. Jadi yang membuat hatiku amat sakit saat ini karena aku memiliki perasaan pada Dio. Oh Tuhan, kenapa aku sampai membiarkan diriku membuka hati pada Dio? Aku mengguyur tubuhku dengan air dingin. Berharap dinginnya air dapat mendinginkan pikiran dari hatiku yang panas terbakar emosi. Ternyata benar, jika marah maka mandilah. Emosiku perlahan hilang. Aku mengeringkan tubuhku dan memakai kebaya di kamar mandi. Aku mau keluar dari kamar mandi, sudah berpakaian rapi dan tinggal make up saja. Kubuka perlahan pintu kamar mandi. Dio masih menungguku di dalam kamar. Yuk. Dio menghampiriku dan memegang tanganku. Sudahlah, aku tidak mau membahasnya lagi. Semua keputusan kuserahkan sama kamu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku juga minta maaf sudah terbawa emosi. Seharusnya aku lebih tahu diri lagi. Aku melepaskan pegangan tangan Dio dan berjalan menuju meja rias. Kamu jangan ngomong kayak gitu, Yu. Walau bagaimanapun, sekarang kamu tuh istri aku. Mau nikah siri atau resmi, tetap saja kamu istri aku. Kamu tetap tanggung jawabku, Yu. Aku langsung memotong ucapan Dio. Aku tak mau menangis lagi dan merusak make up. Gak usah dilanjutkan, please. Semua keputusan aku serahin sama kamu. Kalaupun pada akhirnya kamu memilih tetap pada Sheila, aku ikhlas. Aku juga akan kembali pada Dewa. Maksudnya, Dewa udah nikah, Yu. Kamu akan menjadi istri keduanya gitu, dan merelakan pernikahan kita. Aku menaruh maskara yang sejak tadi susah kupakai, karena terus mengerjapkan mata menahan air mata. Terakhir aku ketemu Dewa. Dia bilang akan menceraikan istrinya demi kembali denganku. Posisi kami sekarang sudah satu-satu. Tidak ada dendam karena pengkhianatanku dulu. Setelah kamu melepaskanku, aku akan menggenggam tangan Dewa seperti dulu. Dan tidak akan kulepaskan lagi. Perkataanku seperti pukulan telak untuk Dio. Ya, walaupun itu hanya berupa ancaman saja, tidak akan benar-benar kulakukan. Mana mungkin aku tega merusak rumah tangga Dewa hanya demi kebahagiaanku saja. Aku lalu meninggalkan Dio yang terdiam sejak tadi. Aku bergabung dengan keluarga Dio di tempat resepsi dan mencegah air mataku tumpah karena gejolak emosi di dada. Aku berjalan seorang diri menuju tempat resepsi. Senyum manis kupasang menutupi sedihnya hatiku. Belum ada tamu yang datang, hanya sanak saudara mama yang sudah memenuhi tempat resepsi. Lapangan basket ini sebenarnya adalah rumah jatah warisan milik mama. Karena mama menolak tinggal di Semarang, maka ia berinisiatif mengubah lahan miliknya menjadi lapangan basket dan taman bermain di sampingnya. Bisa dibayangkan dong, luasnya tanah yang seharusnya menjadi milik mama. Lapangan basket sudah diubah dekorasinya dengan dipasang tenda bertema tokoh favorit Andi, yaitu Hulk. Dengan tenda warna hijau tua berhiaskan balon besar bergambar Hulk. Walaupun terkesan cilgis, namun setelah didekor dengan baik malah jadi keren. Taman bermain diubah layaknya pesta kebun. Mungkin yang di lapangan khusus untuk temannya Andi dan taman bermain khusus untuk tamu undangan Tante Irma dan suaminya. Pelayan berseragam catering sudah standby, menyiapkan makanan dan menatanya dengan indah. Ini sih acara hitanan berbudget kawinan. Mahal sudah pasti. Inilah mengapa orang kaya akan tetap kaya, karena mereka juga menikahkan anaknya dengan orang kaya juga. Agar kekayaannya makin bertambah. Begitupun sebaliknya. Aku teringat lagi dengan nasibku.
Alasan aku belum mau memiliki anak dari Dio dan selalu mengkonsumsi pil KB adalah aku tidak mau anakku lahir karena dianggap aku orang yang biasa saja ingin memiliki anak dari orang kaya. Selain itu, alasan utama adalah aku tak mau anakku kekurangan kasih sayang, karena papanya pasti akan lebih memilih pacarnya dibanding mamanya. Berat sekali nasibku. Sudah kayak naik roller coaster saja. Kadang bahagia banget punya suami yang terlihat sayang sama aku, namun sekejap bisa berubah dan sadar aku hanya istri yang mungkin hanya sementara. Kalau waktu itu dia tidak bertanggung jawab dan memberikanku rumah mewah sebagai ganti rugi, mungkin aku akan menuntut dia ke pengadilan dan berakhir kalah juga. Mana mungkin aku bisa menang melawan papa yang banyak duit dan koneksinya. Atau aku sudah menyantet Dio, karena sudah mempermalukanku. Akan kubuat dia tidak nafsu lagi sama siapapun kecuali aku. Kalau kupikir-pikir, apa yang dilakukan sudah benar. Dengan menikahiku, setidaknya ia sudah bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan tidak akan menambah sakit hati keluargaku, karena menghina dengan memberikan rumah mewah. Mau bagaimanapun, tetap saja aku yang terlalu banyak berharap. Aku sudah kehilangan Dewa. Ya, walaupun Dewa ngajak balikan sih, tapi tetap saja aku sudah melepaskan Dewa. Dan aku akan kehilangan dia juga. Apa aku siap menerimanya? Dia berbeda dengan Dewa. Dewa selalu memperlakukanku seperti ratu. Apapun yang ku mau selalu diturutinya. Bunga dan coklat tak pernah lupa ia berikan di momen istimewa kami. Sedangkan Dio tidak romantis, jahil malah. Tapi Dio mau berkorban demi aku. Di tengah keterbatasannya, namun ia rela melakukannya. Contohnya, demi mengantar dan menjemput aku pulang kerja, ia rela pulang kerja masih harus bekerja lagi. Hal itu dilakukan agar ia tidak diomeli atasannya, karena pulang tenggo. Dia tidak pernah memberikanku coklat dan bunga. Uang dari mana? Namun ia memberikanku hampir seluruh gajinya, dan hanya menyimpan sedikit saja untuk uang ongkosnya sebulan. Dia juga membantuku mengerjakan pekerjaan rumah, tanpa harus malu kalau dirinya seorang laki-laki. Dor, bengong aja, Neng. Seorang laki-laki seumuran denganku tiba-tiba mengagetkanku dari belakang. Aku mengerutkan kedua alisku, mengingat siapa laki-laki ini. Aku belum pernah bertemu dengannya. Siapa ya? Tanyaku dengan kebingungan. Laki-laki itu menepuk dahinya karena sudah sok kenal, namun lupa memperkenalkan diri. Kamu Ayu, istrinya Mas Dio kan? Perkenalkan, namaku Guntur. Aku anaknya Papa Rido dan Mama Yuli. Oh, anaknya Om Rido dan Tante Yuli. Aku Ayu, istrinya Dio. Aku menjabat tangan Guntur yang terulur padaku. Ternyata benar kata Andi, kamu cantik. Wajahku langsung memerah malu mendengar pujian Guntur. Enggak lah, Andi bisa aja. Namanya juga anak-anak, jangan didengerin. Kataku merendah. Justru omongan anak-anak tuh paling jujur tahu. Oh iya, mana Dio? Aku belum ketemu dengannya sejak ia datang. Aku teringat tadi meninggalkan Dio karena sangat emosi. Oh, Dio masih siap-siap di kamar. Semoga kebohonganku tidak kelihatan. Kita ngobrol di ayunan itu yuk, daripada kamu bengong sendirian di sini. Guntur lalu menarik tanganku tanpa meminta izin terlebih dahulu. Aku menurut saja tanpa melawan. Toh, aku tidak ada teman di sini. Kami pun duduk di ayunan dan seperti anak kecil yang asyik memainkan ayunan. Untuk rambutku, hanya aku sanggul simpel saja, dan kebayaku dipadankan dengan rok pendek. Jadi aku bebas bermain ayunan. Kamu kerja yuk di Jakarta, atau jadi ibu rumah tangga aja? Aku kerja, kalau kamu? Aku tidak enak jika tidak balik bertanya. Agar obrolan kami bisa dua arah. Aku juga kerja, tapi di Semarang. Tapi kedepannya perusahaan papa akan buka cabang di Jakarta. Nanti aku boleh ya main ke rumah kamu dan Dio? Tentu saja, saudara Dio kan juga saudaraku juga. Kataku berusaha bersikap ramah. Kok Dio bisa nikahnya sama kamu yuk? Setahu aku, Dio pacarannya sama Sheila, si model yang sombong dan urakan itu. Kamu kenal Sheila? Bukannya menjawab pertanyaan Guntur, aku malah balik bertanya.
Tentu saja kenal. Seluruh keluarga di komplek ini juga kenal sama Sheila. Kan Dio pernah ngajak Sheila ke sini tahun lalu, saat liburan. Awalnya aku nggak percaya, kok Dio malah nikahnya sama kamu, bukan sama Sheila. Ternyata Guntur sama keponya kayak Tante Yuli ya. Tapi Guntur asyik anaknya. Walau dia lebih tampan, namun Guntur gak kalah ganteng kok. Guntur tinggi dan badannya atletis. Dengan rambutnya yang di-spike dan bulu halus di jenggotnya, membuatnya terkesan maco dan maskulin. Pasti playboy cap badak juga nih kayaknya. Yuk, malah bengong lagi. Terpesona ya sama kegantenganku. Aku tersenyum mendengar perkataan Guntur. GR kamu. Kamu belum jawab loh, Yuk. Kenapa malah kamu yang nikah sama Dio, bukannya Sheila? Guntur masih kekeh dengan pertanyaannya. Mau tahu? Iyalah. Bener. Udah cepetan, bikin penasaran aja. Kepo. Aku langsung tertawa ngakak melihat perubahan ekspresi Guntur yang bete mendadak. Kalau bukan bininya Dio, udah aku cium kamu, Yuk. Kerutu Guntur pelan, namun aku bisa mendengarnya. Siapa yang mau kamu cium, Tur? Dio yang muncul secara mendadak mengagetkan aku dan Guntur. Dio, apa kabar, bro? Guntur langsung turun dari ayunannya dan memeluk saudara sepupunya tersebut. Mereka saling melepas kangen. Kalian sudah langsung akrab aja. Komentar sekaligus sindiran Dio untuk aku dan Guntur. Wait, sama cewek cantik mah aku langsung bisa akrab, ya nggak, Yuk? Perkataan Guntur kembali membuat wajahku memerah malu. Dia melihat perubahan wajahku dan menatapnya dengan tidak suka. Pacarmu mana, Tur? Gak dibawa ke sini? Dia sengaja menanyakan tentang pacar Guntur agar ia tidak kecantilan padaku. Udah putus, posesif banget jadi cewek. Kebanyakan untuk ini itu, malesin banget. Memangnya kalau cowok segampang itu ya mutusin sesuatu? Kalau udah gak suka ya diputus aja gitu? Tanyaku pada Guntur. Tergantung cowoknya sih, Yuk. Tapi kalau kamu yang jadi istri aku mah, gak bakalan aku putusin. Bakalan aku kekepin terus sampai punya anak selusin. Aku tertawa mendengar perkataan Guntur. Lucu dan ceplas-ceplos banget, berbeda denganku. Dia malah cemberut dan dengan terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya atas perkataan Guntur. Kenapa loh? Jealous bininya aku gombalin. Guntur langsung menembak Dio tepat sasaran. Enggak, biasa aja. Aku mah santai orangnya, gak cemburuan. Set! Bagai disayat sebilah pisau hatiku, sakit mendengar jawaban Dio. Oh, kirain cemburu. Dulu kan kamu sama Sheila suka marah kalau aku godain Sheila. Jawab Guntur santai sambil melipat kedua tangan di dada. Ya, kan beda. Gak semuanya bisa dicemburuin. Pengen aku getok kepalanya Dio, pakai high heels aku ini. Nyebelin. Kalau nggak punya perasaan jangan keluar-keluar kayak gitu dong. Bikin aku kesannya ngarepin banget. Ya udah kalau nggak cemburu mah. Aku mau ngajak Ayu dulu ya muter-muter komplek. Mumpung tamunya belum banyak. Boleh kan bapak suami yang tak cemburuan? Dia menganggukkan kepalanya. Oke, ayo yuk kita cabut. Guntur mengulurkan tangannya padaku. Kesal dengan jawaban Dio. Dengan yakin ku sambut uluran tangan Guntur tanpa menatap lagi meminta izin padanya. Rasakan. Ternyata Guntur mengajakku ke taman belakang rumahnya. Ia memberikan jus buah vita dingin rasa leci. Tahu saja dia, kalau hampir semua orang suka rasa leci. Diminum yuk, mau aku ambilkan cemilan juga? Gak usah, ini sudah cukup kok. Nanti kan akan makan di acara resepsi sunatan. Aku melihat-lihat taman belakang rumah Guntur. Ada kolam ikan berisi ikan koi dengan ukuran besar. Guntur mengambil pakan ikan dan menebarkannya di kolam, membuat ikan-ikan berebut memakannya. Aku paling suka kalau melihat ikan-ikan diberi makan kayak gini. Sorry ya Yuk, aku ngajaknya malah ke kolam ikan, bukannya jalan-jalan keliling kota Semarang. Nanti malam saja kita jalan-jalan habis maghrib, kamu mau nggak? Boleh, aku juga sekalian mau beli oleh-oleh buat teman kantorku. Lagi-lagi aku mengiyakan saja ajakan Guntur. Bodo amat. Aku mau minta izin sama siapa coba? Dio,
Dia aja tadi cuek bebek. Aku masih melihat keseruan ikan koi yang memakan umpannya tanpa menyadari sejak tadi Guntur menatapku. Kamu tadi belum jawab yuk. Kenapa sampai kamu yang akhirnya menikah dengan Dio dan bukannya Sheila? Ih, kepo banget. Aku masih membawa santai percakapan kami. Aku serius yuk. Aku kenal Dio. Hubungannya dengan Sheila sudah lama. Dan aku tahu betul kalau ia cinta mati sama Sheila. Pernikahan kalian yang tiba-tiba membuat aku kaget. Aku baru tahu tadi dari Andi saat mengantarnya sunat. Andi bilang ada istrinya Om Dio yang cantik, namanya Tante Ayu. Tadi saat kamu keluar dari rumah Tante Irma, aku yakin kalau kamulah yang Andi ceritakan. Aku bimbang antara tetap membiarkannya jadi rahasia atau menceritakannya saja. Sepertinya Guntur tipikal cowok yang setia kawan, walau playboy cap badak. Bersambung.